Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Lampung Selatan, Bapak Dr. Zainuddin Hasan. Betul? Beserta seluruh jajaran, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang ada kepala maupun tidak. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Abdul Somad, bacaannya yang betul Abdus Somad, tapi karena sudah terlanjur salah di ijazah SD, teruslah salah. Abdus Somad, dari kampung, kuliah ke Mesir, pulang mengajar di masjid, direkam orang ceramahnya, lalu kemudian viral sampai ke Lampung Selatan. Saya kalau diundang orang, saya tidak pernah tanya yang undang ini bupati, camat, lurah, RT apa RW. Ceramahnya di masjid apa di musola. Saya tidak minta tiket VIP, eksklusif, eksekutif. Tidak pernah minta hotel bintang 5, apalagi bintang 7. Asal diundang, yang penting datang. Tidak pakai proposal, yang penting pakai WhatsApp, SMS, insya Allah datang. Tidak pernah mempersulit orang. Di zaman edan, di zaman sulit, di zaman now, di zaman internet, orang masih mau ngaji, masih mau dengar pengajian, masih mau mendengar ayat Allah. Itu sudah luar biasa. Allahu Akbar. Jadi kalau ada kekeliruan selama ini, tidak ada yang salah. Pak Bupati tak salah, Ustadz Somad tak salah. Lalu yang salah siapa? Memang pertemuan kita belum ada. Akhirnya ketika Allah menunjukkan kuasanya, innama amruhu ila adhara syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya semua indah pada saatnya. Hari ini kita berjumpa, hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini tercatat sebagai amal soleh, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita seperti yang tertulis di belakang. Sepanjang saya pengalaman ceramah, rasanya baru inilah baliho paling banyak. Dari airport sampai kemari, baliho, baliho, baliho. Ternyata jamaah yang melihat baliho itu hadir seramai ini, Masya Allah. Tablik Akbar bersama Ustadz Abdul Somad dalam rangka halal bihalal pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Judulnya Cintai Al-Quran dan Makmurkan Masjid. Cintai Al-Quran. Biasanya setiap acara ada pembacaan Al-Quran. Saya mau ngetes saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka cintai Al-Quran. Yang pertama, dengarkan bacaan Al-Quran. Kalau bahasa Indonesia enggak didengar pun kita bisa insya Allah. Tapi kalau huruf Al-Quran ini enggak sama. Karena apa? Di sana ada huruf Tha, ada huruf Sa, ada huruf Sya, ada So. 3. Sa, Tha, Sya, So. Hasan. Kebetulan nama Bapak Bupati kita, Pak Zainuddin. Soalnya saya pekan yang lalu baru ketemu dengan Pak Zulkifli Hasan di Pekanbaru Riau. Hari ini bertemu dengan adik beliau, Bapak Zainuddin Hasan. Mudah-mudahan nanti ketemu dengan orang yang gak perlu nyebar duit sembako, bisa jadi wali kota. Ini Hasan. Ternyata trio Hasan ini trio maut. Koruptor takut, orang nggak sholat takut, orang nggak baca Quran takut, nggak kampanye bisa jadi wali kota. Itu bisa perlu disosialisasikan itu. Yang baik-baik begini perlu diviralkan, betul?
tidak bagi sembako, tidak kampanye, tidak perlu masuk sana sini, tidak perlu nunjuk jangan jari 1, jari 2, jari 3, jari 5. Cukup dengan pergi menapaki jalan Allah Rasulullah. Allah bukakan pintu hati umat. Allah yang memilih, Allah yang mengangkat. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Betul? Kenapa hidup ini terlalu risau memikirkan? Kita naik pesawat, saya naik pesawat tadi dari Cengkareng sampai ke Bandar Lampung, tidak pernah risau naik pesawat. Saya tidak perlu cari pilotnya, ketuk pintu tanya, pilot ini gigi pos nelingnya mana, remnya mana, handbrake-nya mana, minyaknya bensin solar apa pertamax apa pertalite, ini masuk kemana? Kenapa bisa duduk santai naik pesawat? Percayakan pada pilot, tapi kenapa hidup tidak kau percayakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kepala kita ini terlalu kecil. Kepala ini terlalu kecil untuk menangkap dunia yang terlampau besar. Dunia yang sebesar ini mau kau masukkan ke kepalamu, akhirnya siang malam kau tidak tidur memikirkan dunia. Akhirnya pecah pembuluh darah, bam, mati. Tapi jangan gara-gara ini sampai tidak memikir dunia. Besok acara evaluasi kerja, Pak Bupati panggil kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, tanya, gimana bapak-bapak kepala dinas, apa planning Lampung Selatan ke depan? Pak Bupati nggak usah pikirkan, serahkan aja sama Allah. Seimbang antara usaha dengan tawakal. Dunia ini kita pikirkan, tapi jangan terlampau memikirkan. Setelah engkau minta pendapat orang, wasyawirhum fil amr, dengar pendapat asisten, dengar pendapat staf ahli, dengar pendapat bapak kepala kantor Kementerian Agama, dengar pendapat bapak ketua MUI. Fa idza azamta, setelah itu azam tekad, tawakkal 'ala Allah, langkahkan kaki, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak tahu entah hujan entah panas, akhirnya kita pasang tenda. Kalau panas, sudah siap. Andai hujan, sudah siap. Tawakal kepada Allah. Doa tadi malam. Saya yakin panitia yang paling kencang doanya adalah panitia Lampung Selatan. Ustadz Somad tadi malam di Banten. Masya Allah, berlimpah ruah. Lalu kemudian pagi tadi sebelum subuh sudah ke Cengkareng, sholat subuh di airport, sampai kemari. Tanya jamaah yang heran, Ustadz makan suplemen apa? Ustadz minum apa? Saya minum air putih. Nasinya masih nasi yang sama seperti yang dulu juga. Lalu kenapa Ustadz bisa sehat? Didoakan jamaah Lampung Selatan. Bayangkan, sejak baleho dulu nggak jadi sampai sekarang mereka berdoa terus. Ya Allah, datangkan Ustadz Abdul Somad sampai pagi hari ini ya Allah. Sampailah hendaknya dia ke Lampung Selatan ini ya Allah. Adapun setelah ini aku serahkan pada Engkau ya Allah. Habis ini kami akan pulang dan besok pagi ke Aceh, Biren. Orang Aceh mendoakan lagi. Sampai kapan? Sampai akhirnya malaikat maut tiba mencabut nyawa. Dan ketika itu mati, dan ketika Abdul Somad mati menghadap Allah, Allah tidak tanya, hai Abdul Somad, ketika kau terakhir mati golongan PNS golongan berapa? Malaikat tidak tanya, Abdul Somad prestasi tertinggi waktu diundang bupati atau ketua MPR. Sekarang saya ceramah diundang bupati. Bulan Juli, bulan Agustus saya akan diundang oleh ketua MPR Bapak Dr. Zulkifli Hasan di kantor MPR. Karena beliau tradisi yang unik, diundang Habib Syekh dari Solo di kantor MPR. Wartawan bingung, nanya, kenapa Habib diundang ceramah? Kenapa ada selawatan di kantor MPR? Apa jawab Pak Zulkifli Hasan? Undangan duduk aja pernah diundang, masa Ustaz nggak boleh diundang? Ternyata kalau dalam darah itu mengalir ada kalimat la ilaha illallah, ada isi kajian dan Quran Sunnah, maka bisa dengan kekuasaan menolong agama Allah. Betul? Kata Abdurrahman Ibn Khaldun, sosiolog dari Tunisia, ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat, masyarakat ngikut agama rajanya, tergantung kepala sukunya. Kalau kepala sukunya hobi pengajian, dia undang ustadz ngaji semuanya. Tapi kalau hobi dangdut,
mainkan. Akhirnya berlubang tuh tanah dibor semua. Ada patah-patah, ada gergaji, ada ngebor, hancur semuanya. Tapi begitu hobinya agama, ngertinya Quran Sunnah, mengajak umat ke jalan Allah, akhirnya tenda sejauh mata memandang. Ambil foto dari sana, ambil foto dari sana, ambil dari sana, ambil dari sini, tebarkan seluruh dunia. Like and share. Supaya mereka tahu, bukan cuma konser musik yang bisa seramai ini, pengajian pun bisa. Saya baru pulang dari Maroko, ceramah di salah satu masjid di Kabupaten di Riau. PNS yang hadir 3.000 orang. Saya heran, waktu itu video belum viral. Loh, kok bisa ini PNS datang sampai 3.000 orang? Selesai acara pengajian, semuanya berlari nyari absen tanda tangan. Ini saya curiga lagi. Ini jangan-jangan di Lampung Selatan di absen juga. Tidak mungkin di absen Pak Ustadz. Ini hari libur, tanggal merah, makanya banyak yang pakai jilbab merah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad, kalau engkau mati, Allah tidak tanya jadwal ceramahmu di mana. Kau pernah kemana aja? Aku pernah ceramah di Sydney, Australia. Aku pernah ceramah ke, oh enggak jadi, diusir. Tapi yang ditanya, apa yang pertama kali ditanya? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali ditanya, dihisab pada hari kiamat, salatuhu. Salat, bukan somat. Yang pertama kali ditanya nanti adalah sholat. Walaupun kau ke Makkah bolak-balik, walaupun engkau bangun masjid di mana-mana, walaupun engkau hebat baca Quran, tapi kalau kau tidak sholat, maka amalmu seperti daun kayu yang kering dihembus angin, hilang, tak berkesan sama sekali. Oleh sebab itu orang yang belum sholat, sholatlah. Ustaz, bapak kami belum sholat. Hai bapakmu yang belum sholat, sholatlah. Saya bukan nunjuk kameramen, nunjuk videonya mau dipiralkan. Sholatlah Pak, sholat, sholat. Man taraka sholatahu ta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara. Kafirlah dia secara nyata. Sholat. Potong 1 menit, masukkan ke Instagram, like and share. Ustadz Somad punya Instagram? Punya. Yang mana Ustadz? Itu yang followernya 3 juta itu. Kita pakai itu semua sebagai sarana dakwah. Betul? Bukan untuk foto-foto yang tidak ada manfaatnya. Foto ramai-ramai bagus, tapi yang perempuan foto sendirian jangan. Ini banyak yang masih upload foto sendirian. Jangan foto ramai-ramai. Satu gambar bisa mewakili 1000 kata. Abdul Somad berkata 1000 kata, tidak bisa diceritakan. Tapi begitu satu gambar bisa menunjukkan 1000 kata. Ini gambar apa? Gambar tablik akbar. Di mana? Di Lampung Selatan. Siapa penceramahnya? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Siapa yang undang? Pak Bupati. Iyalah yang undang Bupati, makanya dia mau datang. Coba kalau yang undang musola, mana mau dia datang. Saya diundang ke Kalimantan. Dari Pekanbaru Riau 1 jam 30 menit sampai Jakarta. Dari Jakarta 1 jam 30 menit sampai di Kalimantan. Sampai di Kalimantan ternyata yang undang musola kecil, jamaahnya nggak banyak. Ustadz bisa datang? Insya Allah I am coming. Saya tidak mau ada fitnah di antara kita. Saya hanya ikut jadwal yang sudah ada. Tidak pernah pilih-pilih. Yang penting saya isi, saya tulis. Ada catatan dalam HP. Kalau kami mau undang Ustaz lagi tanggal berapa? April 2020. Ustaz masih hidup, insya Allah. Kalau Ustaz mati, Abdul Somad mati, akan ada 1000 Abdul Somad menjadi penggantinya. Dari mana mereka? Anak-anak muda dari Lampung Selatan. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya heran ketika kami jalan dari rumah tadi, anak Pak Bupati yang masih kecil megang tangan saya.
Anak kecil biasa kalau nggak kenal sama orang asing dia takut, apalagi wajahnya seram. Kok bisa kenal anak kecil dengan saya? Biasanya pengalaman yang sudah-sudah, anak kecil kenal sama saya karena orang tuanya selalu melihat pengajian di mana? www.youtube.com. Itu ciri-cirinya. Kalau ada anak-anak kecil melihat saya, itu pasti orang tuanya selalu. Tapi kalau ada anak kecil nggak kenal saya, dijamin orang tuanya pasti follower Korea sinetron, K-pop. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akan ditanya salat. Masalah rumahmu besar, tinggal, masalah hartamu banyak, nanti ditanya. Yang pertama kali salat, salat, salat. Oleh sebab itu kalau sampai kau tidak salat, anak mulai disuruh salat umur berapa? 7 tahun. Kenapa 7 tahun disuruh salat? Karena ternyata umur 6 tahun the golden age. Golden, apa arti golden? Golden, bukan tutup tirai jendela. Golden, emas. Age, A-G-E, age, emas. Golden age, usia emas. Anak 6 tahun usia emas. 2 tahun pertama disusukan, 2 tahun kedua lompat-lompat, lari-lari, nyanyi-nyanyi, 2 tahun ketiga mulai menghafal surat-surat pendek. Istrinya hafal Quran. Pagi-pagi sambil masak ngulang bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Garapnya perlu juga. Anaknya sambil lari-lari, sambil lompat-lompat. Pernahkah bapak menghafal surat Ad-Duha? Gak pernah. Pernahkah ibu menghafal surat Ad-Duha? Tidak pernah. Kenapa bisa hafal? Karena telinga selalu mendengar. Oleh sebab itu dengarkanlah ayat-ayat Quran, maka anaknya hafal. Nanti anaknya akan jadi imam. Anakmu boleh jadi kepala dinas pertanian, anakmu boleh jadi dinas peternakan, anakmu jadi dinas kehutanan, anakmu boleh jadi sekda, jadi apapun dia. Nanti ketika dia akan jadi PNS, pegawai BUMN, pimpinan perusahaan, sampai waktu dia yang pergi ke musola, dia yang akan azan. Dia tidak canggung, dia tidak ragu, dia ambil mikrofon, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelawan perawat, pegawai-pegawai, karyawan-karyawan yang sedang duduk di kantin makan, mereka dengar, loh ini kok azannya lain hari ini, siapa yang azan? Coba tengok ke masjid. Mereka lihat kepala dinas sedang azan, lari mereka potong panting. Pak Kadis azan, Pak Kadis. Cabut, cabut, cabut. Kenapa hari ini masjid tidak dihormati? Mengapa salat berjamaah disepelekan? Karena yang azan adalah orang yang sudah lama diintai malaikat maut. Allahu Akbar, Allah. Dia yang azan, kita yang ragu. Orang sepele. Kenapa orang segan dengan Islam pada zaman Nabi Muhammad? Orang paling hebat yang memimpin sholat, Nabi Muhammad. Meninggal Abu Bakar, meninggal Umar, meninggal Utsman, meninggal Ali, meninggal Hasan, meninggal Husain, meninggal Muawiyah. Maka orang-orang yang perkasa memimpin sholat. Makanya Nabi kalau selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Nabi miring ke kanan. Mohon maaf, Bapak Ibu jadi makmum, saya jadi imam. Mohon maaf, setelah sholat miring ke kanan. Anaknya nanya, mama, kok imamnya miring ke kanan? Rumahnya sebelah kanan. Imam miring ke kanan karena ingin dapat makmum barokah sebelah kanan, karena ada berkah sebelah kanan. Nih berkah sebelah kanan, ambil. Tapi riwayat yang kedua, selesai sholat Nabi menghadap ke jamaah. Awalnya ngadap kiblat, selesai sholat ngadap ke jamaah. Sekarang banyak juga imam yang selesai sholat ngadap ke jamaah, tapi dia nunduk. Kenapa dia nunduk? Makmumnya melotot, dia grogi. Akhirnya sambil megang-megang kuku. Nabi kalau selesai sholat, Nabi menghadap ke jamaah, Nabi melotot, inspeksi, meriksa mendadak.
asyhidun fulan, asyhidun fulan, asyhidun fulan, asyhidun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Mana? Layan tahiyyatna, yang sholat di rumah, yang sholat di sana, yang sholat di sana. Jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Kalau mereka tidak sholat berjamaah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka, kata Nabi. Siapa yang tidak sholat berjamaah, aku akan bakar rumah mereka. Inilah hadis yang belum pernah saya amalkan sampai sekarang.